Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyudi Sari dengan NIM 124230051 dan rekan saya Saya Rania Ramadina Abu Bakar dengan NIM 124230153. di sini. Kami berdua akan menjelaskan terkait spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang telah eh, kami kerjakan, yaitu website Ocean Journey. Pertama masuk ke pendahuluan. Jadi tujuan dokumen ini itu berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem informasi perjalanan wisata. Di dalam dokumen ini mencakup deskripsi bisnis proses, analisis aktivitas, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta spesifikasi pengembangan perangkat lunak. Untuk selanjutnya itu ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkupnya adalah sistem informasi perjalanan wisata ini merupakan sebuah platform berbasis website yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan, membeli, dan memesan perjalanan wisata secara online. Dengan sistem ini, pengguna itu dapat dengan mudah menemukan berbagai destinasi wisata menarik dan memiliki paket tur yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta melakukan transaksi pembayaran secara praktis dan aman. Dalam website ini, fitur-fitur utama itu disediakan meliputi beranda, lalu, lalu ada destinasi yang berisi detail tempat wisata beserta ulasan, serta paket tur dengan berbagai pilihan perjalanan yang telah dirancang sesuai preferensi pengguna. Selain itu, di sistem ini juga menyediakan fitur login untuk mengakses layanan yang lebih personal, halaman tentang kami, untuk mengenalkan penyedia layanan, serta fitur pesan paket tur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan secara langsung. Untuk kemudahan transaksi, tersedia berbagai metode pembayaran yang aman dan beragam seperti transfer bank, kartu kredit, maupun dompet digital. Dengan hadirnya sistem informasi perjalanan wisata ini, proses perencanaan perjalanan menjadi lebih efisien, cepat, dan nyaman, sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman wisata tanpa kendala dalam mengatur perjalanan mereka. Selanjutnya, ini ada beberapa definisi akronim dan singkatan. Lanjut, masuk ke deskripsi bisnis proses. Jadi, Ocean Journey ini adalah sebuah website tour dan travel di Kabupaten Pacitan yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam merencanakan perjalanan wisata ke Pacitan. Proses bisnis ini dimulai dengan pelanggan itu masuk ke website, lalu melihat dan memilih destinasi wisata sesuai dengan preferensi mereka. Setelah menentukan tujuan, pelanggan melakukan pemesanan tiket dan setelah itu melakukan pembayaran, yang kemudian diproses oleh sistem. Jika pembayaran telah dikonfirmasi oleh admin, sistem ini akan mencatat transaksi dan mengirimkan informasi tiket sebagai bukti pemesanan. Dengan sistem ini, pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan akses berbagai destinasi wisata tanpa harus melalui proses manual yang ribet. Selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, Ocean Journey ini juga memiliki sistem manajemen yang efisien bagi admin dan manajer. Jadi, admin bertanggung jawab dalam mengelola data pelanggan, transaksi konfirmasi pembayaran, serta pembaruan informasi destinasi wisata. Sementara itu, manajer memiliki akses ke laporan transaksi untuk memantau kinerja bisnis dan mengambil keputusan strategis. Dengan sistem yang terstruktur, Ocean Journey memastikan proses pemesanan berjalan lancar, pengelolaan data lebih efisien, serta memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka. Selanjutnya, ini ada analisis aktivitas kit. Analisis aktivitas di mana pengguna dalam sistem ini itu terdapat tiga, yaitu admin, manajer, dan pelanggan. Admin itu bertugas untuk menginput data dan mengonfirmasi pembayaran pelanggan. Untuk hak aksesnya itu akses penuh pada website. Selanjutnya ada manajer itu bertanggung jawab dalam melakukan manajemen produk dan pengunjung. Hak aksesnya itu akses pengunjung pada data laporan. Selanjutnya ada pelanggan itu bisa mengakses informasi dan memesan paket tor. Untuk hak aksesnya sendiri, akses terhadap katalog informasi website.
Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional yang pertama itu pelanggan itu dapat melihat informasi mengenai destinasi wisata yang ada di dalam website store berdasarkan data destinasi yang ada dalam sistem ini merupakan hasil inputan admin. Selanjutnya yang kedua itu ada sistem ini dapat memberikan data paketor yang dapat dipesan oleh pelanggan. Untuk selanjutnya itu tiket yang diberikan kepada calon penumpang itu berupa tiket digital yang akan diterima eh, ketika admin sudah mengkonfirmasi pemesanan. Untuk yang terakhir itu ada sistem dapat menyimpan data transaksi yang terdiri dari data tiket dan data pembayaran pelanggan untuk keperluan laporan pembukuan yang akan diserahkan ke manajer. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Jadi yang pertama itu ada operasional. Operasional yang pertama itu yang adalah sistem dapat diakses dengan menggunakan hak akses internet dengan kecepatan minimal 5 sampai 10 Mbps sehingga dapat mendukung sinkronisasi dengan data backend sehingga meminimalisir adanya double booking. Yang kedua itu sistem dapat diakses melalui perangkat yang bisa tersambung ke internet seperti Android, iOS, dan Windows. Selanjutnya ada sistem itu bisa diakses melalui web browser yang mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript. Selanjutnya ada sistem ini diakses dengan melalui web browser yang mendukung adanya web API untuk menjadi jembatan penghubung antara pengguna server dan layanan eksternal. Yang kedua itu ada kinerja. Jadi kinerja sistem ini itu daya simpan sistem ini itu 1 TB berguna agar sistem berjalan secara optimal dan maksimal serta operasionalnya yang cepat dan efisien. Yang ketiga itu keamanan. Jadi keamanan di sistem ini menggunakan metode SSL yang berfungsi untuk enkripsi data untuk melindungi data. Yang kedua itu akses ke database itu harus menggunakan password agar keamanan data tetap terjaga. Selanjutnya yang terakhir itu akses sistem dengan menu admin menggunakan akun pegawai. Menu admin ini berfungsi untuk input pembelian tiket dan lain-lain. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan perangkat pengembangan. Spesifikasi spesifikasi kebutuhan perangkat pengembangan yang direkomendasikan yaitu yang pertama itu sistem operasi itu menggunakan Linux untuk server, MacBook dan Windows untuk pengembangan. Yang kedua itu database menggunakan PostgreSQL dan MySQL. Yang ketiga itu server web menggunakan Apache. Selanjutnya ada lingkungan pengembangan, ide framework database dan lain-lain. Yang pertama itu idenya menggunakan Visual Studio Code. Yang kedua database-nya menggunakan MySQL. Yang ketiga version control itu menggunakan GitHub untuk manajemen kode sumber. Yang keempat itu adalah cloud hosting menggunakan Google Cloud. Selanjutnya, pada bagian desain pengembangan, terdapat diagram DFD level 0 yang bisa saya jelaskan seperti pada gambar yang tertera. Di situ ada 3 user, yang pertama pelanggan, admin, dan manajer. Di mana pelanggan bisa mengirimkan data pelanggan dan data pembayaran yang nantinya akan diterima oleh admin. Dan pelanggan juga menerima informasi tiket serta informasi destinasi dari sistem informasi perjalanan wisata yang telah dikelola oleh admin. Untuk manajer sendiri menerima data laporan untuk transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, DFD level 1. Pada DFD level 1 terdapat 6 proses. Yang pertama, proses login yang dilakukan oleh manajer dan admin serta pelanggan. Nantinya pada proses login ini datanya tersimpan di database login. Untuk proses yang kedua yaitu pengelolaan destinasi. Pengelolaan destinasi dilakukan oleh admin
yang nantinya data destinasi akan tersimpan di database destinasi serta informasi destinasi akan disampaikan oleh pelanggan. Disampaikan kepada pelanggan. Proses yang ketiga ada pemesanan yang akan dilakukan oleh pelanggan. Di sini pelanggan akan mengirimkan data pelanggan, data pemesanan yang nantinya akan dikirimkan ke admin, serta admin menerima data-data tersebut dan menjadi database pemesanan dan database pelanggan. Untuk proses yang selanjutnya, ada proses pembayaran. Setelah pelanggan membuat pemesanan, pastinya pelanggan akan melakukan pembayaran yang akan dikonfirmasi oleh admin. Proses yang kelima yaitu konfirmasi pembayaran oleh admin. Di sini terdapat proses konfirmasi pembayaran oleh admin yang yang mengeluarkan sebuah tiket untuk pelanggan dan proses yang terakhir yaitu laporan. Di sini laporan yaitu seluruh dari pemesanan yang telah selesai dan akan ditunjukkan kepada manajer. Oke, selanjutnya itu ada ERD. Eh, untuk ERD sendiri terdapat 5 entitas. Yang pertama itu pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan umum. Eh, yang kedua itu ada entitas pemesanan, itu memiliki atribut ID pesan, ID pelanggan, ID destinasi, dan tanggal pesan. Yang ketiga itu ada entitas admin, itu memiliki atribut ID admin, nama admin, username, sama password. Selanjutnya, entitas manajer memiliki atribut ID manager, nama manager, username, password. Selanjutnya ada entitas konfirmasi memiliki ID konfirmasi, ID pemesanan, status pemesanan, serta tanggal pemesanan. Entitas yang terakhir itu laporan memiliki atribut sebagai berikut, yaitu ID laporan sama ID konfirmasi. Di sini pelanggan itu akan melakukan pemesanan, lalu pesanan akan dikonfirmasi oleh admin, serta konfirmasi itu akan menghasilkan laporan dan manajer akan menerima laporan. Selanjutnya ada relasi antar tabel seperti yang ada pada gambar di sini, di mana deskripsinya itu yang pertama itu pelanggan relasi ke pemesanan one to many, berarti satu pelanggan itu dapat melakukan banyak pemesanan. Yang kedua itu admin memiliki relasi konfirmasi many to one, yang berarti banyak konfirmasi bisa dikelola oleh satu admin. Jadi ada pemesanan yang mempunyai relasi ke konfirmasi itu one to one, berarti satu pemesanan itu hanya memiliki satu data konfirmasi. Selanjutnya ada konfirmasi mempunyai relasi ke laporan many to one, yang berarti banyak konfirmasi akan menghasilkan satu laporan. Selanjutnya ada laporan mempunyai relasi ke manajer one to one, yang berarti banyak laporan itu bisa diterima oleh satu manajer. Selanjutnya ada wireframe. Di sini wireframe kita seperti ini. Selanjutnya ada prototyping, akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin bisa langsung dibuka aja Figma-nya atau bergantian yang share screen aja. Boleh. Oke. Oh, kamu aja ya yang share screen. Ya, oke. Sebentar. Maaf, keterangannya host disable participant screen sharing. Coba.
Oh, oke. Muncul. Oke, di sini terdapat halaman utama, halaman pertama. Kita pastinya akan disuruh untuk login ya. Di sini bisa login terlebih dahulu. Di sini eh, untuk dashboard admin seperti ini tampilannya. Ada di konfirmasi pesanan. Ini merupakan halaman konfirmasi pesanan oleh admin. Di sini bisa mengedit data yang sudah ada seperti ini. Diunggah. Nah, selain itu juga bisa dihapus. Namanya akan hilang. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya, untuk halaman login yang user. Di sini, ini ke pause kan? Enggak. Ini aku pause, aku pencet pause. Hah? Bentar, bentar. Bukannya si itu nggak pakai login dia, user. Oh, User user pakai nggak pakai login. login. Cuma manajer sama admin dong. Nanti dipotong aja nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh, bentar, bentar. Aku pause aja deh. Kemudian, untuk halaman utama dari website ini, tampilannya seperti ini. Ini website yang bisa dibuka oleh pengguna yang akan memesan atau hanya ingin melihat websitenya saja. Di sini ada fitur beranda, beranda seperti yang saya tampilkan di sini. Kemudian ada fitur destinasi yang menunjukkan destinasi yang tersedia di Oceanate Journeys ini. Destinasi yang tersedia yaitu seperti ini, ada wisata alam, ada museum, dan juga kulineran. Kemudian, apabila ingin memesan, ada terdapat terdapat fitur paket tour untuk mengecek paket yang tersedia dan yang dapat dipesan. Di sini ada paket tour 1 hari, terdapat 2 paket, yaitu paket explore dan paket petualang. Kemudian paket yang 2 hari juga paket explore dan paket petualang. Di sini sudah tercantumkan harganya, deskripsinya. Apabila ingin melihat lebih detail, bisa mengklik selengkapnya. Nanti akan menuju ke halaman detail dari paket explore 1 hari. Di sini terdapat destinasi yang didapat, terus fasilitas yang didapat. Kemudian bisa
apabila ingin memesan, bisa langsung klik pesan sekarang, kemudian mengisi data, lalu submit saja, lanjutkan pembayaran. Sudah transfer. Bisa di-download tiket. Kemudian ada fitur, ada juga halaman tentang yang berisi tentang Oceano Journeys ini sendiri. Seperti ini. Kemudian apabila ingin login untuk admin, terdapat tombol login di sini. Langsung login saja. Dan ini login untuk admin.